Anak pita kuning adalah penerima bantuan psikososial hingga selesai masa pengobatan dan masa pemeliharaan hingga 8 tahun untuk dinyatakan bersih dari kanker. Saat ini terdapat 33 anak pita kuning. Nah, Kalia, ini apa nih? Banyak banget foto-foto di sini. Jadi setiap aktivitas yang memang memorable kita selalu pasang di sini sih. Jadi ada macam-macam. Kalau yang ini nih, yang pojok sini atas. apa tuh? Ini waktu itu syukuran pertama kali rumah pita kuning ini. Kebetulan itu ada Pak De Indro, ini sebagai pengawas pita kuning. Kita nyebutnya Pak De. Masih sampai sekarang Masih ya? sampai sekarang. Dan waktu itu kebetulan ada istri beliau juga yang sudah berpulang kemarin karena ternyata juga terkena kanker paru. Iya. Dan ada ketua, ada Mas Panji juga pembina, dan ada teman-teman juga, ada perwakilan relawan. Gitu. Rame ya, pas syukuran pertama kali kesini. Kalau gitu. sebelahnya apa tuh? Wah, ada nominal 200 juta. Ini juga kita terbuka untuk teman-teman atau corporate yang mau membuat event dan juga berdonasi sekaligus. Ini kebetulan waktu itu salah satu perusahaan mereka membuat Zumba dalam rangka waktu itu sih ulang tahun perusahaan itu. Gitu. Kemudian mereka ngajak masyarakat umum untuk ikutan, dan dari registrasinya itu dipotong untuk didonasikan. Donasi ke sini. Ya betul. Gitu ya. Itu rame banget, jadi bisa mencapai angka yang lumayan banget gitu. Iya, itu gede banget ya. Gitu. Kalau ini Nah, ini juga banget. ini piknik edukatif sih. Jadi kita yang tadi aku cerita, kita suka ngajak teman-teman nih, adik-adik ke pusat aktivitas yang bisa menyenangkan lah gitu. Ini waktu itu ke Jakarta Aquarium, bisa belajar lihat ikan-ikan juga, seneng. Terus ini kita ke Chipmunks kalau nggak salah. Ini ada playground gitu yang adik-adiknya bisa main di situ. Tapi kalau misalnya main gitu tetap dibatasin ya karena Iya, sakit. kita ada jam tertentu. Biasanya kalau aktivitas dari jam 10 maksimal jam 2 itu udah selesai. Gitu. Jadi itu udah termasuk makan, udah termasuk ya mainnya gitu. Pokoknya udah diperkirakan ya. Iya, jadi nggak bisa terlalu capek juga. Gitu. Kalau ini apa nih? Wah, ini seneng banget nih kelihatan. Ini ulang tahun lalu. Jadi kita ulang tahun 26 April. Gitu. Kita buat syukuran kecil-kecilan sih. Ini ada Mas Teni, Ketua Pita Kuning, dan Mbak Tika, Wakil Pita Kuning. Ini salah satu anak yang kita dampingi, namanya Azam. Jadi perwakilan ya untuk potong tumpeng lah waktu itu. Gitu. Ini lucu, aku foto ya. Boleh, silakan. Ini aku foto dulu. Bentar, 1, 2, 3. Nah nih, Smart Viewers udah jadi nih hasil fotonya, lucu-lucu banget. Ini foto aktivitas dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Udah? Oke. Kak, kita lanjut ngobrol-ngobrol sambil duduk kali ya? Oke, ya silakan. Oke. Nah, kalau misalkan prosedurnya nih, anak-anak penderita kankernya kalau misalkan mau join ke sini gimana? Jadi kita karena sempat lama di Darmais, jadi sebenarnya orang tua tuh udah cukup mengenal kalau perlu bantuan atau mau join Pita Kuning, dia tahu mesti kemana. Tapi karena sekarang juga sosial media kami cukup jalan ya, dan ada website, kemudian kami juga punya semacam hotline. Jadi ada satu nomor yang bisa dikontak. Jadi orang tua atau mungkin tetangganya atau saudaranya yang kena kanker anak-anak bisa langsung kontak ke nomor tersebut gitu. Jadi prosedurnya pertama kali memang karena kami fokusnya di kanker, jadi memang harus terbukti secara medis dengan dokumentasi, baik itu mungkin resume medis atau surat keterangan dokter dari rumah sakit bahwa memang anak tersebut terkena kanker. Kemudian usia anak sendiri, jadi kami menerima dari 0 sampai 18 tahun gitu. Dengan sebenarnya jenis kankernya juga kita terbuka untuk segala jenis. Kemudian yang poin ketiga adalah karena kami fokusnya di keluarga prasejahtera, jadi kami memang membatasi dari BPJS kelas 3 ataupun BPI yang free dari pemerintah gitu. Jadi setelah kami collect informasi itu, kami akan melakukan
survei, jadi ke rumah untuk membuktikan bahwa benar nggak sih bahwa ini butuh untuk dibantu gitu. Karena kan kami juga bertanggung-jawaban secara ke donor untuk bahwa memang tepat sasaran nih bantuan yang diberikan gitu. Jadi kami survei, kemudian ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, misalkan seperti kartu keluarga, kemudian KTP dari kedua orang tua, kemudian kalau misalkan bisa dilengkapi dengan SKTM dari RT, surat keterangan tidak mampu, dari RT atau lingkungan RT, RW atau kelurahan gitu, kemudian kartu BPJS gitu. Jadi kita juga di situ sambil apa ya istilahnya menggali informasi tentang seperti apa kondisi secara perekonomian, secara kesehatannya itu sendiri, sudah sampai mana penyakitnya gitu. Jadi kita harus disurvei dulu. Setelah disurvei juga kita review dulu nih, apakah memang ini memang layak dibantu dan kita mampu untuk membantu. Nah nih, sebentar lagi kita bakal ngobrol lebih dalam lagi nih, tapi setelah jeda berikut ini ya Smart Viewers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di #Jakarta.